Ya, balik lagi di Focus Podcast dengan program baru nih teman-teman semuanya, yaitu KKM. Tahu nggak KKM itu apa? Kasih tahu, Za. KKM itu adalah keluh kesah mahasiswa. Nah, di podcast ini bakal ditemenin bareng gue, Edo, dan Gue Riza Permana. Yoi. Dan pada program kali ini, itu tuh ngebahas tentang keluh kesah mahasiswa. Dari mulai apapun. Dan karena hari ini tuh masih segmen awal dan episode awal, jadi bisa dibilang kita nggak mau ngebahas yang ribet-ribet dulu deh. Ya, yang sekarang kita mau bahas itu apa sih, Za? Yang kita mau bahas hari ini yaitu self healing. Waduh, Nah, self healing itu apa sih kalian sebenarnya? tuh pada tahu nggak nih sih self healing itu apa? Kalau Kalau menurut Edo, kalau menurut gue nih, Za, ya, self healing itu tuh cara nyembuhin diri sendiri akibat dia tuh punya banyak masalah. Bener gak sih? benar. Nah, kalau yang gue baca di artikel ini, self Gimana healing gimana? ini adalah sebuah proses penyembuhan diri dari luka batin. Dan metode Hmm. ini biasanya dilakukan saat seseorang menyimpan luka batin yang mengganggu emosinya. Berarti Dan bisa self di healing ini berguna untuk gimana gimana? menyelesaikan unfinished business yang Hmm. juga berakibat pada kelelahan emosi seseorang. Gitu, bro. Hmm. Berarti bisa dibilang self healing itu tuh cara supaya kalian ini nih Vokester ini tuh biar gak depresi gitu ya? Apa enggak? Bisa jadi seperti itu. Biar ada pelampiasannya aja. Hmm, oke oke, paham paham. Oke, kalau kalau gitu gue mau nanya deh sama lu, gimana sih kalau self healing dari diri lo sendiri gitu? Kalau self healing dari gue sendiri sih, gue suka dengerin lagu, gue suka jadi main gitar, banyak hal yang gue lakuin dari bisa main game. Mhm. Jadi gue menyalurkan emosi gue tuh ke situ. Tapi gue kalau boleh tahu nih, lu lagu yang lo suka nih di saat lo lagi, ya ibaratnya kan self healing itu adalah ketika lo ini tuh lagi galau, lagi kayak apa ya, sad boy gitu kan, kalau ibarat kata zaman sekarang kan sad boy gitu kan. Yoi, sad boy banget Sad kan. boy banget kan. Nah, Nah, gimana gimana? kalau gua ini tuh nyalurinnya tuh lewat lagu rock. Biasanya gue kan Oh suka gitu. rock nih kan. Mhm. Karena gue suka rock, jadi kan apa namanya instrumen gue keras dong. Jadi gue melampiaskan emosi gue tuh ke situ. Biar Mmm. ya apa namanya lagu-lagu rock tuh juga bisa. Sebenarnya lagu rock tuh nggak harus keras juga sih. Ada yang Nah, santai-santainya juga. itu menarik sih bagi gue karena gue pribadi sampai sekarang tidak menemukan apa ya, hal yang membuat gue tuh jadi punya perasaan gitu di lagu rock gitu. Sampai sekarang gue nggak punya kayak lagunya Metallica, Queen gitu. Menurut gue tuh nggak ada apa ya, beda gitu feel-nya ketika gue mendengarkan lagu rock sama ketika gue mendengarkan lagu-lagu seperti lagu pop dan lain-lain gitu, lagu-lagu mellow gitu kan. Kalau menurut lu pribadi kenapa lu milihnya rock gitu? Sedangkan Ya orang karena gimana gimana? yang gua makanya yang tadi gue bilang itu lagu rock tuh nggak harus keras sebenarnya. Juga ada Mhm, lagu-lagu yang slow-slow juga. Cuma kan dari bandnya rock. mhm mhm. Banyak. Kalau gue sendiri sih tuh kalau dengerin lagu ya bener-bener ngeliat dari liriknya nih artinya apa nih. Jadi gitu. Kalau misalnya gue ngerasa, wah ini lagunya relate banget sama gue lagi ngapain, terus gue Mmm, dengerin lagu ini relate banget, wah ini kayaknya gue banget gitu kan. Jadinya perasaan gue jadi senang gitu kan. iya. Oh Ya berarti karena bisa hal apapun gimana? yang relate sama lu pasti lu bakal seneng kan. Iya sih, itu benar. Tapi kenapa nggak lu coba untuk mendengarkan lagu yang kayak lebih slow? Menurut gue tuh lagu rock itu bukannya lagu-lagu yang kayak yang gitu-gitu nggak sih? Enggak ya? Oh, enggak kayak gitu kok. Sebenarnya bisa aja gue dengerin lagu itu, bisa. Gue Mhm, juga pernah dengerin, maksudnya gue pas lagi sedih pun gue juga dengerin lagu yang kayak gitu juga. mhm, Cuma menurut gue, ya gue lagi apa namanya lebih suka ya dengan rock aja gitu. Kalau mmm, misalnya dengerin lagu itu juga ada, maksudnya kayak lagu-lagu kayak lagu-lagu Danila kayak gitu-gitu mmm. kan. Oh ya itu gue juga dengerin sih kayak, yang aduh yang lagu terkenal apa tuh? Yang Danila yang, Di Ujung Sana, iya nggak sih? Iya, Bener kan? di Di ujung Ujung sana. Sana. Ah, Iya itu. Itu bisa juga juga. salah satu menurut gue sih itu lagu yang deep sih. Kalau gue ya, kalau gue pribadi, gue tuh lebih suka, kalau ini lagu ya, lagu gue lebih Hmm. suka kalau misalkan gue lagi pengen self healing gitu, gue dengerin lagunya Kunto Aji. Kayak, Oh, Kunto Rehat, Aji ya. mhm, Rehat,
terus Mercusuar, apa tuh namanya yang Film Membiru. Nah itu menurut gua, lagu-lagunya Kunto Aji tuh kayak, apa ya, relate banget gitu dengan kehidupan gua dan kesedihan gue tuh kayak tersampaikan gitu di lagu itu. Bener sih kata Iya, lo kayak, heeh. ketika lo lagi self healing terus lo mendengarkan lagu yang lo suka dan dari liriknya itu tuh kayak menggambarkan, ini loh situasi gue sekarang gitu loh, ya kan? Nah, makanya itu yang tadi gue bilang di awal kan, makanya kalau hal yang relate sama lu itu pasti lu bakal senang ya kan. Mhm, Bagaimanapun caranya tetap lu pasti akan senang gitu kan, oke. Ya ya, paham gue. dasarnya udah suka. Mhm. Nah, kalau gue pribadi nih, gue kalau misalkan, self healing gue adalah, gue bukan lebih ke mendengarkan lagu sih. Ya mungkin mendengarkan lagu itu kayak, iya beberapa menit, tapi bukan berarti gue kayak, gue harus dengerin lagu, bener di pojokan gitu. Tapi kok gue ketika gue lagi kayak, lagi banyak masalah dan segala macam tuh gue lebih kayak Iya? menonton film gitu loh. Gue nonton film. Oh, lu Mhm. nonton filmnya tuh sukanya yang movies apa series nih, Dok? Nah, kalau itu pertanyaan bagus sih. Kalau gue Hmm. pribadi, gue lebih suka yang, movie sih, karena gue tuh nggak suka yang kayak, nonton, apa ya, yang ada bersambung-bersambungnya gitu loh. Nah, Iya. gue pernah nonton series dan ada satu series yang menurut gue itu kayak, wah ini bagus gitu. Oke, gue Mhm. jujur pribadi ya, gue gak mau, munafik juga, gue suka nonton drama Korea. Gue cowok yang suka Makanya drama Korea. Jadi apa namanya, asal lu tahu nih ya, drama Korea itu tuh nggak ada ya? yang benar-benar, apa ya, bisa dibilang nggak ada yang bersambungnya gitu. Dia tuh kayak ibarat kata sinetron gitu lah ya. Tapi ini versi Iya. sinetron yang film gitu kan. Nah, itu tuh Hmm. gue sempet, ada satu film, film series di drama Korea namanya Love Alarm Mhm. gitu. Itu gue nonton, sorry, Love Alarm itu baru sih 2 season. Yang, ada, The Extraordinary. Itu, ada 5 season dan gue nonton 5 season itu. 4 atau 3 deh, gue lupa. Pokoknya gue dalam dalam 2 hari gue bisa menyelesaikan season itu. Gila nggak gue? Iya. Saking gue bener-bener Wah, lagi pengen self healing hype-hype-nya gitu loh. ya? Lagi Iya. hype-hype-nya juga kan? Iya, sebenarnya lagi nggak hype sih, gue ketinggalan zaman, tapi kata orang, "Dok, ini kayaknya lu cocok Enggak, nih, maksudnya bagus nih," hype-nya tuh film. hype dari diri lu sendiri lagi senang-senangnya Oh, pengen iya nonton, iya iya, bukan itu bener. karena lagi trending atau gimana. Iya iya. Ya, kalau gue sih nonton film sih juga kadang-kadang enggak sih, gue kalau self healing tuh jarang nonton film sih karena nonton film itu tuh menurut gue nggak relate sama gue kayak gitu kan. Mhm. Kenapa tuh? Dan nyari film yang relate sama gue tuh susah banget. Tapi lu Kayak pernah pernah dong kayak maksudnya ada lah beberapa film yang emang lu, "Wah, ini kayak boleh juga nih," gitu, "gue suka," gitu, favorit film lu deh, apa deh kalau boleh tahu? oh, favorit film gue akhir-akhir ini nih, Ya, film Indonesia. Jadi apa? film itu tentang toko barang mantan. Oh, yang main Reza Radian? Nah, yang main Reza Rahardian dan itu gue ngerasa tuh gue relate banget tapi dalam apa sama film itu tapi gue nggak lagi self healing sih sebenarnya lagi nggak self healing mungkin kalau pas nontonnya lagi self healing juga emang wah tuh bisa nangis sekali gue bisa pukau itu karena relate sama gue terharu gue jadinya kan. Iya iya iya, dan itu menurut gue film itu juga apa ya, bisa dibilang, cocok banget sih buat orang yang baru putus, yang kayak nggak bisa move on, Iya, itu cocok banget. biasanya iya kan karena kan keluh kesah mahasiswa nih kan biasanya ya Mhm, kalau misalnya kalian lagi self healing itu ya gara-gara cinta kan biasanya kan. betul betul betul, Iya, iya jarang biasanya yang karena tugas. Yang biasanya karena tugas tuh apa namanya nggak bakal sih, nggak bakal self healing karena ya emang udah ketentuan dari sananya. Jadi lu emang ngampus ya ngampus aja. Biasanya kan permasalahannya emang gara-gara cinta di mahasiswa iya. nih. Tapi emang ada juga sih, ada juga yang kayak, dia tuh, gara-gara tugas gitu kan, banyak juga dan ada beberapa hal lainnya. Karena waktu kemarin nih nih, waktu, sebelum kita rekaman ini, jadi tim podcast itu di Instagram itu habis ngebuat kayak open question gitu, menanyakan, Oh, self healing kalian nih apa aja gitu kan. Nah terus, nah, wah banyak banget deh antusias dari teman-teman semuanya nih, dari podcaster nih. Nah hmm. yang pertama nih Apaan aja tuh?
Ya, yang pertama tuh ada dengerin lagu Rehat. Itu sama banget kayak gue yang tadi. Sama kan? Iya, Terus sama-sama. abis itu ada yang nonton. Nonton tuh kita ya sama lah, bisa dibilang hampir Nonton. sama lah sama kita berdua. Terus Heeh. ada yang menarik nih, Za. Main golf terus tidur tidur selimutan. Berarti tuh bisa dibilang nggak mungkin dong tidur terus sambil main golf selimutan. Itu nggak mungkin dong. Apa gimana? Biasanya ya emang lagi banyak, dia ada dua biasanya kan, emang dia pengen emosinya tuh ke golf kan. Ah. Ya, jadi dia main golf senang. Tapi Terus memang di lagi zaman ya? selimutan. Lagi zaman ya main golf itu ya? Iya, lagi zaman banget nih. Gue nggak tahu kenapa ya. Main golf lagi trending banget nih. Oke. Itu Kalau sering banget sih iya makanya teman-teman kan, gue. padahal nih dulu nih kan, Ah. gue pengen ceritain nih. Gue tuh dulu tuh apa namanya, SMA tuh dekat lapangan golf, dekat Hmm. lapangan golf. Dan Hmm. teman-teman gue dulu jarang banget yang main golf kayak gitu-gitu. Ya Hmm. sekali dua kali gue pernah ikut lah. Cuman gue nggak bisa gitu. Hmm. Ya mungkin berarti emang cocok-cocokan tergantung orangnya aja kan. Iya. Mau nge-sell feelingnya dia dengan apa. Iya sih. Tapi masalah gue juga kaget gitu. Maksudnya untuk di minggu-minggu ini kayak teman-teman gue tuh banyak banget kayak, "Do, golf gak? Golf gak?" Kayak dalam hati gue, kalau gue ya, kalau zaman dulu ya, kalau sebelum sekarang Iya. gitu, gue berpikir kayak orang yang main golf itu pasti orang kaya, sultan. Terus kayak gue mikir gitu Hmm. dan main golf tuh kan pasti mahal dong. Gue mikir di situ kan. Tapi kayak gue ngeliat, Ya. anjir kok temen-temen gue kayak nganggap itu kayak main golf tuh udah kayak main time zone gitu loh. Kayak kayak ya udahlah main-main aja gitu kayak udah yuk, balapan yuk kayak gitu aja gitu. Kayak udah apa ya, kayak semua orang tuh semua kelas tuh bisa main itu gitu loh. Nah, jadinya Apa sekarang emang seperti iya itu ya. sekarang ya? Mungkin biasanya karena pandemi juga kali ya. Hmm. Karena kan semua jadi murah kali ya. Iya Jadi benar hobi benar benar. gampang disalurkan jadinya kan. Benar. Hobi apapun gampang disalurkan. Pandemi Nah, ya kayak benar. gini. Nah, tapi nih Za, ada yang unik juga menurut gua. Ada yang ngomong gini, Apa tuh? ke tempat yang views-nya bagus dan nyanyi sambil motoran. Nah, itu Wah, itu itu lu pernah nggak? biasanya Jujur, anak-anak lu pernah nggak? anak-anak touring tuh. Kalau gue ya, eh, jarang sih kayak gitu. Karena gue nggak Tapi suka pernah dong. Kalau jarang nggak kan suka pernah. perjalanan yang jauh. Salah ngomong kali ya, gue nggak pernah soalnya. Nggak pernah. Kalau kalau gue sih Cuman pernah. Gue pernah. mungkin dia salah menafsirkan kali. Kalau menurut gue self feeling nyanyi di motor itu bisa jadi ya. Cuman selama ini sih yang gue lakukan kalau misalnya gue jalan dari motor tuh biasanya gue habis kejadian apa sedih, gue pulang naik motor, gue nyanyi-nyanyi kayak gitu. Tapi emang hobinya dia berarti kan emang jalan-jalan kan, traveling Iya sih. gitu. Tapi menurut gue traveling salah satu self healing sih. Maksudnya di motor pun yang katanya nyanyi pun itu juga salah satu self healing menurut gue. Karena gue merasakan itu. Ketika gue lagi Iya. naik motor dan gue Hmm? bawa kendaraan, terus kayak apa ya? Gue dengerin sambil dengerin lagu ataupun gue nggak dengerin lagu gitu kayak. Hmm? Apalagi nih ya, gue kalau lagi motoran nyanyi lagunya Pamungkas gitu kan yang lagi rame gitu tuh The Bone atau apa gitu kan. Terus kayak lagunya The Massive yang kau hancurkan aku dengan sikapmu. Itu kayak wah itu ya namanya lagi di motor tuh kayak kayak relate banget gitu kan. Sambil teriak-teriak Nah, gitu. Itu sering hmm. banget sih. Apalagi di TikTok kan juga banyak banget tuh yang kayak lagi Iya, lagi di motor gitu kan. Terus ya Wen iya. siapa Sid gitu kan. Nah, temen gue juga ada nih, Dok. Jadi dia Gimana gimana? self healingnya tuh lewat sosial media. Jadi dia self healing kan lihat-lihat TikTok kayak Hmm. gitu-gitu. Oh Jadi dia gitu. kayak ngelihat, iya, jadi dia kayak ngelihat yang senang-senang gitu kan di TikTok kan banyak tuh. Tapi gue nggak tahu sih, soalnya kan gue jarang main TikTok nih ya kan. Mhm. Gue tuh maksudnya ya buka TikTok tuh kayak ya sebulan sekali lah, ibaratnya Hmm. gitu. Jarang. Dan tapi emang kontennya di TikTok tuh seru-seru emang do ya. Ya, emang menurut Tapi gue lu tuh emang main sekarang TikTok kan? ya main gue main TikTok. Dan menurut gue emang TikTok itu bisa salah satu refreshing kita sih karena di situ tuh ada kegembiraan ada, terus kesedihan ada, Iya, terus iya pengetahuan pun benar. juga ada gitu loh. Iya, Jadi menurut gue pengetahuan itu juga ada. salah satu platform apa ya, sharing di saat kita tuh lagi bingung mau ngapain gitu. Kalau dulu pada zamannya Instagram ada, kita kayak ngeliatin posan-posan orang atau video-video orang gitu kan. Kalau gue tuh masih di posisi itu masih Oh buka-buka yang gitu? Instagram.
masih Oh FOMO gitu. Instagram. Gue jarang Emang buka banyak TikTok. sih. Dan gue juga kalau di TikTok tuh biasanya emang ngeliatnya ya informasi-informasi sih. Hmm. Biasanya kan banyak tuh sekarang yang komedi-komedi, terus Ya, yang bikin dia hatinya senang. ya, ya, ya. Jarang. Tapi kebanyakan malah Instagram nge-repost dari TikTok tuh, Za. Waduh. Ya karena menurut gue, ya, gue ngeliatnya emang enakan Instagram sih. Bukan karena Ya itu TikToknya. selera sih kalau menurut gua. Mm-mm. Kalau menurut gue tuh Instagram yang sekarang ini kayak berbagi pengalaman aja sih, kayak berbagi keseruannya aja. Terus Hmm. gue ngeliatin keseruannya dia, kayak seru aja. Kalau di TikTok tuh kayak emang definisi emang konten, ngerti gak? Hmm. Iya, ya, Lu paham, bikin paham. konten di situ. Kalau Instagram kan lu buat sharing, namanya juga udah sosial media gitu. Iya. Tapi Beda ngomongin kalau sosial TikTok. media nih, Za, ini. Ada salah satu Hmm. podcaster kita, dia malah bilang biangan, dia malah bilang sosial media rehat. Berarti dia bisa dibilang dia Sosial malah nggak media main rehat. sosial sosial media gitu. Nah, kalau lu pribadi deh, lu pernah nggak ngerasain itu? Maksudnya lu melakukan kayak Oh, gitu, pernah nggak? enggak. Gue nggak pernah. Apa lu pernah? Gue pernah, gue pernah. Jadi Lu pernah? karena gue pernah. Kayak gue semua deh ini, kayaknya yang relate nih apa jangan-jangan gue yang ngisi semua nih? Oh iya, bisa jadi kayaknya lu yang ngisi nih. Lu yang buat Enggak. kayaknya nih. Enggak ya berarti. Enggak. Jadi Kalau menurut lu gimana tuh? Self ya, feeling sosial media rehat gitu. jadi gue pernah ngerasain itu Hmm. ketika gue tuh pernah ibaratnya gue pernah dihujat lah sama ada lah orang-orang di sosial media gitu loh. Itu baik di Instagram kan, gue tuh alhamdulillah emang punya banyak platform dari mulai Twitter, Instagram, Hmm. podcast di Spotify, Hmm. terus Hmm. TikTok dan lain-lain sebagainya gitu. Dan sampai gue Iya. pernah ada kayak di mana gue tuh capek gitu kayak ngelihat misalkan konten di TikTok gitu ya. Kayak ada yang bilang, Ah. "Bang, kok lu kontennya gitu-gitu aja sih?" Kayak segala macam gitu. Gue sampai kayak apa ya, ya udah gitu gue ngasih tahu apa ya, bukan ngasih tahu sih, gue lebih kayak gue pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa Ah. gue tuh buat TikTok tuh bukan kayak, gue pengen kerja gitu, tapi gue di sini tuh kayak Ah. pengen fun gitu loh, gue pengen Ya seneng pengen gitu loh. berkarya aja kan, pengen Iya, berkarya aja gitu kan. pengen kayak ya udah gue ngasih tahu gitu bahwa, udah gue pengen senang-senang aja gitu, gue pengen ngasih tahu, ini loh kayak keseharian gue, aktivitas Hmm. gue gitu, bukan berarti kayak Iya. gue harus menjadikan apa yang mereka mau gitu loh. Nah, Gitu emang kadang gue terkadang sih seperti itu. Emang seharusnya sih seperti itu. mhm, Karena kalau lu berkarya, mhm, ya lu lakuin apa yang lu suka. Jangan mhm, ikutin kata orang lain sih. Beda kalau misalnya menurut gue nih, kalau misalnya dengerin orang lain itu mau kayak gimana kontennya, itu tuh lu kayak bekerja aja udah, bekerja di situ. tapi kan Beda balik sama orang lagi yang tapi berkarya. menurut lu gimana sih kayak, ketika lo memulai sesuatu dari nol, sebuah karya yang lo Hmm? mulai sesuatu dari nol, terus Hmm? dan, sudah jadi gitu ibarat kata. Nah, Hmm? terus, ada, orang di luar sana yang tidak mengenal lo, di balik layar lo, dia kayak langsung Hmm? ngekritik lo, memberikan saran lo, segala macam gitu kan. Tapi yang itu tuh tidak sesuai dengan apa yang lo mau gitu. Nah, gue pribadi gue malah nggak bisa gitu untuk menerima, orang yang dia tidak tahu background gue dari mana, Oh, gue jadinya tuh lu ambil hati gitu ya? iya iya, gue Hmm. kayak gitu sih, Za. Jadi makanya that's why gue pernah di mana gue tuh sosial media rehat karena gue belum bisa, apa ya, menerima itu gitu loh, kritikan itu, masukan itu. Emang gue Hmm. pernah di saat itu, gitu loh. Gitu sih. Hmm. Itu yang, gue pengen jelasin ke lo, kayak, gue pernah ngerasain yang namanya sosial media rehat, gitu. Kalau gue sih kalau gue sih nggak pernah ya sosial media rehat karena menurut gue sosial media itu yang bikin gue senang aja sih selama ini ya. Soalnya Mmm, gue juga nggak pernah sih ada yang nge-hate speech gue dengan sosial media itu gue nggak pernah sih. Nggak pernah karena ya emang gue nggak buat konten apa apa, jadi apa yang harus gue di hate speech gitu. iya sih, bener juga ya, Pak, ya. Ya karena Bener. Ya karena emang Instagram menurut gue itu ya emang bukan buat konten sih, menurut gue ya. Tapi kan banyak sekarang juga orang yang buat konten di Instagram. Tapi menurut gue Instagram itu ya buat sharing-sharing gue aja gitu loh. Sharing-sharing gue aktivitas gue apa, kayak gitu. Keberadaan gue di mana, kayak gitu-gitu.
Ya, paham gua. Mungkin itu ya masing-masing pribadi punya self healing-nya masing-masing lah ya. Maksudnya Yoi, lo bener punya banget. punya cara lo masing-masing, gue punya cara masing-masing, lo punya cara masing-masing gitu kan. Tapi menurut gue dari punya keberagaman self healing dengan cara masing-masing tuh kayak apa ya, bisa jadi itu adalah kayak masukan gitu buat teman-teman semuanya, buat podcaster juga gitu. Kayak mungkin nih di luar sana kayak masih nggak tahu gitu. Ketika gue lagi deep, ketika gue lagi banyak masalah, gue bingung gue ngapain gitu, dan bahkan ada yang kayak sampai amit-amit gitu ya, dia bisa dibilang mengakhiri hidupnya dia gitu kan, karena dia nggak Iya, tahu gitu self healing yang bener tuh kayak gimana gitu loh. iya, jangan. Gitu sih. Banyak-banyakin cari referensi dari orang aja sih, karena sebenarnya tuh dia tahu self healingnya dia, cuman dia tuh belum kayak sebenarnya ada dia tuh punya self healingnya, tapi dia belum tahu sebenarnya. Makanya buat orang-orang yang udah pernah self healing gini-gini nih, berbagi cerita aja, Betul. berbagi cerita biar orang-orang yang merasa depressed gitu kan, depresi, desperate, jadinya tahu nih cara self healing kayak gimana. Kali aja dia ngikutin lu ternyata cocok gitu kan, wah dia jadi Iya. senang gitu. Iya. Itu Itu bener buat sih, jadi gue setuju kebaikan sih, buat Za. lo juga gitu. Bener, Hmm. gue setuju. Dan paling kalau misalkan dari gue sih ya, tambahan dari gue adalah ketika ada orang di sekitar lo yang kayak lagi ngerasa banyak masalah, ketika dia lagi terpuruk-puruknya gitu loh. Dan lo melihat itu, orang di sekitar lo ada yang seperti itu, bukannya lo menjauhi dia, tapi lo harus mendekati dia. Yang dimana dia itu perlu apa ya, sosok orang yang mau mendengarkan cerita dia gitu. Karena banyak banyak banget menurut gue orang tuh lebih susah ngasih, apa ya, mendengarkan orang Advice. cerita Oh, daripada dia itu oh, ngasih ngasih saran gitu, ya nggak sih? Menurut lu gimana? Lu ah, sama nggak kayak gue? Apa beda? oh, oh, menurut gue sih sama kayaknya deh. Jadi gue kalau menurut gue ya, kayak dengan lu mendengarkan cerita dia aja dari A sampai Z, daripada dia lagi ngejelasin A, tiba-tiba lu di C, Iya lu udah ya. ngasih saran. Itu kan Ah, menurut gue itu tuh belum kayak belum belum clear gitu loh. iya, Mending mending lu ya mendingan jadi lo dengerin aja dulu kan. betul, betul. Gue gitu sih. Kalau kalau prinsip gue kayak gitu loh. Selama selama lo Banyak, bisa iya soalnya juga banyak orang yang self healing itu gara-gara cerita dok, curhat ke temannya. ya, Tapi terkadang hmm, orang-orang yang cerita ini kurang dihargai. Jangan cara ya, betul. dibanding-bandingkan. Biasanya kan Betul, banyak tuh betul. orang yang cerita, gue pengen cerita nih, gue tuh Iya, lagi kayak gini-gini gini. iya, Temennya malah bilang, lu mah biasa aja, masih parahan gue kayak gini-gini gini. Jangan kayak gitu, itu bikin sakit hati dia. Itu iya, nggak menyelesaikan masalah. Soalnya kan dia emang dari awalnya pengen bilang, udah bilang, gue pengen iya, cerita nih, gue iya, lagi desperate banget nih, iya, kayak gitu. Mungkin emang dia lagi pengen didengar aja, tanpa iya, lo langsung memberikan advice. Menurutku tuh jangan langsung lo berikan advice. betul. Dengan tuh lo dengerin aja baik-baik, dia Iya, gimana, dengerin dulu sampai akhir, jangan dipotong-potong. benar sih. Gue setuju sih dengan pendapat yang itu. Dan Hmm. ya mungkin itu aja kali ya dari keluh kesah mahasiswa di episode pertama ini nih. Nah, tapi buat Episode pertama Vokester kita nih. yoi. Nah, tapi buat Vokester nih, jangan jangan lupa dan jangan segan untuk selalu follow Instagram kita, Twitter kita, dan apa aja Za? Selain itu ada apa lagi sih? Ada WordPress Oh iya, juga. WordPress ya. Nah, Ada WordPress juga. oh iya benar 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 Jadi benar. orang yang suka baca-baca artikel tuh jadinya bisa tahu. Banyak juga Benar tuh benar. info-info dari sana. Ya. Hmm. Dan yang pasti kalian juga harus selalu mendengarkan kita di Spotify kita di Focus Podcast 2021. Nah, Yoi, karena podcast comeback again. iyo, Setelah nah, setelah melewati pandemi yang begitu susah lah, semua orang merasakan itu ya. iya benar benar. Dan selain apa namanya ada program KKM ini juga ada program-program lainnya nanti yang akan muncul dari Focus Podcast ini. Jadi tungguin aja ya teman-teman ya Iya. semuanya. Oke, gue Edo pamit dan Gue Riza juga pamit. oke, dan kita adalah Podcast. Gak tahu. oke, thank you semuanya.